Baik, selamat datang di webinar Yayasan Puli. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta webinar Yayasan Puli, saat ini saya, Wawan Suandi, yang akan memoderatori webinar kita yang ketiga dari 4 series yang akan diselenggarakan oleh Yayasan Puli. Sebelum kita memulai ke materi hari ini, dan juga sambil menunggu teman-teman yang lain, saya menginformasikan bahwa series kali ini akan membahas mengenai kelompok rentan di tengah pandemi. Korban dalam hal ini adalah konteksnya korban KDRT. Teman-teman tentu memahami bahwa KDRT itu situasi yang sangat mencekam bagi korban. Kita bisa bayangkan hidup setiap hari bersama dengan orang yang semestinya menyayangi kita, tetapi justru sebaliknya, dia menjadi pihak yang menakutkan, yang selalu membuat kita cemas, ketakutan, hingga kita sendiri mengalami stres. Di sesi ini nanti kita akan ditemani oleh seorang narasumber. Nama lengkapnya adalah Anea Marella. Beliau biasa dipanggil oleh kami itu Mbak Nea. Nah, Mbak Nea ini merupakan psikolog klinis dewasa yang menempuh pendidikan S1 dan S2-nya di Universitas Indonesia. Di mana saat ini beliau selain aktif berpraktik di Yayasan Puli, juga berpraktik di Rumah Sakit Karolus Gading Serpong, kemudian di NES BSD, Bumi Serpong Damai, dan juga sebagai dosen pengajar atau pengajar paruh waktu di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya. Ya, hari ini saya ditemani oleh Kezia sebagai operator. Jadi nanti Kezia akan membantu saya dalam mengelola pertanyaan yang akan ditujukan ke akun Yayasan Pulih melalui chat. Oke, sebelum kita memulai, perlu kami sampaikan bahwa sesi saat ini adalah sesi yang berpotensi menguras emosi, bisa dikatakan begitu, karena KDRT merupakan peristiwa traumatis di mana buat korban KDRT merupakan hal yang benar-benar mencekam. Nah, bila nanti pada sesi proses tanya jawab atau ada teman-teman yang ingin sharing, tetapi kalau melihat persoalannya sangat sensitif, teman-teman bisa menggunakan akun Yayasan Puli, atau maksud saya pertanyaannya atau sharingnya bisa melalui chat saja. Dan kalau jawabannya juga tidak ingin didengar oleh forum, teman-teman bisa membuat catatan di situ, mohon dijawab melalui chat saja. Nah, tetapi bila teman-teman merasa kondisi psikologi teman-teman merasa sudah cukup tertekan, ya kami menganjurkan bisa meminta bantuan ke pihak lain atau ke profesional untuk melakukan konsultasi, di mana saat ini sudah cukup banyak konsultasi online, dan tidak hanya di Yayasan Puli, bisa juga di sekitar lokasi teman-teman tinggal. Kalau milik pemerintah itu ada P2TP2A, tapi tentunya untuk saat ini hampir semua lembaga layanan menggunakan metode layanan online. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan itu selain
Juga tentunya kami di Yayasan Puli juga ada layanan konseling online. Ibu Nea, apakah sudah siap? Selamat siang rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama terima kasih untuk rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar Puli yang ketiga ini ya. Terima kasih juga untuk Mas Jundi untuk pengantarnya, dan ada beberapa rules ya rekan-rekan yang nanti bisa kalau ada yang mau bertanya atau ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan pada saat di akhir nanti. Mudah-mudahan ini materinya tidak terlalu banyak, jadi kita bisa lebih banyak diskusinya ya. Oke, perkenalkan nama saya Nea, psikolog Yayasan Puli. Salam kenal buat rekan-rekan yang belum pernah ketemu ya. Sebagian besar belum sih. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, kita hari ini akan bahas mengenai kelompok rentan di tengah pandemi. Topiknya KDRT. Kalau ngomongin KDRT, apa yang mungkin kesannya agak sedikit berat, atau mungkin ada beberapa yang sudah pernah bekerja dengan individu yang mengalami KDRT sehingga mungkin rasanya seperti ingat kembali. Jadi buat rekan-rekan yang sudah cukup familiar dengan isu ini, nanti juga sangat boleh ya untuk sharing atau berbagi cerita tentang pengalaman masing-masing. Oke. Ini topik kita hari ini di webinar ketiga. Nah, sebelumnya seperti biasa kita samakan dulu ya pemahaman kita mengenai KDRT. Jadi KDRT ini saya ambil dari Undang-Undang PKDRT ya tahun 2003. Jadi seperti yang rekan-rekan bisa lihat, ya, jadi ada setiap perbuatan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, ya. Termasuk di sini ada penelantaran, perbuatan yang sifatnya memaksa, merampas kemerdekaan, dan ini dianggap melawan hukum. Oke. Nah, kalau ada rekan-rekan yang pernah ikut webinar Pulih yang pertama oleh Mbak Ika, itu kan sempat dijelaskan ya, apa sih bedanya konflik biasa atau KDRT, bagaimana kita bisa menilai suatu perilaku itu konflik biasa dan itu sudah termasuk KDRT, apa bedanya. Nah, sekarang saya coba bahas dari sisi konflik biasa dulu, karena ini yang banyak kita jumpai ya. Nah, dalam konflik biasa, hubungan antara dua pihak ini setara atau tidak ada relasi kuasa. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan kuasa. Kemudian perilaku keras yang ditampilkan itu biasanya ada ketersalingan atau timbal balik. Misalnya ketika ngomong nadanya sama-sama tinggi, atau ada juga yang misalnya sama-sama misalnya melempar bareng kah gitu, atau sama-sama mengungkapkan kata-kata yang kasar. Terjadinya situasional. Jadi misalnya bentakan itu atau perilaku kerasnya terjadi misalnya karena dalam konteks KDRT si suaminya lagi sakit, terus lagi stres kerja banyak banget, dan hari itu misalnya ada rumahnya mati lampu seharian, jadi stres banget, jadi lebih mudah tersulut. Terjadinya situasional, tidak sepanjang waktu. Kemudian tidak ada siklusnya. KDRT itu atau kekerasan itu ada siklus. Nanti kita lihat ya, apa yang dimaksud itu dengan siklus. Nah, sebenarnya konflik biasa ini punya potensi untuk meningkatkan kualitas hubungan. Apabila terutama ketika di akhir konflik ada resolusi yang baik, sehingga kedua belah pihak bisa belajar tentang, begini loh cara komunikasi yang efektif. Begini loh, belajar lebih banyak tentang pasangan saya. Ternyata pasangan saya ini orang yang seperti ini, dan belajar juga mengenal diri sendiri melalui konflik yang ada resolusi yang konstruktif. Nah, terus kita lihat ya, kalau KDRT itu seperti apa bedanya. Yang pasti kalau di konflik biasa hubungannya setara, di KDRT hubungannya tidak setara atau ada relasi kuasa. Relasi kuasa ini maksudnya adalah adanya ketimpangan hubungan, adanya
perbedaan posisi tawar. Dia ada bargaining position yang berbeda antara satu pihak dengan pihak yang lain. Sehingga salah satu pihak dianggap lebih punya kontrol atau lebih punya power dibandingkan pihak lainnya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya ya. Jadi kalau gitu, salah sih kita punya kontrol atau punya power? Sebenarnya nggak salah. Yang salah itu bukan powernya atau kontrolnya, tapi ketika suatu hubungan ada power, ada kontrol, dan itu disalahgunakan. Oke. Nah, halo Mbak Nea, halo. Ya. Suaranya menurut teman-teman kurang kenceng ya. Oh, oke. Masih kurang kenceng nggak, Mas Bindi? Kalau saya sih jelas. Oke. Sorry teman-teman yang kurang jelas, apakah boleh di volumenya dibesarkan atau ditambah? Mungkin karena volume di gadgetnya masing-masing. Baik. Oke. Baik, saya sambil lanjut dulu. Oke, nanti kalau ada yang suara putus-putus, misalnya suara saya kurang jelas atau putus-putus, mungkin karena sinyal kurang stabil, boleh langsung diinfokan aja, minta tolong Mas Bindi untuk ini ya, ingetin saya kalau saya putus-putus. Ya, sip. Terima kasih. Nah, balik lagi ya ke tadi, tentang ada relasi kuasa, bargaining position-nya nggak seimbang, nggak setara. Menjadi masalah ketika dimanfaatkan atau abuse ya, di-abuse. Untuk apa? Nah itu poin yang selanjutnya, untuk mengontrol atau menimbulkan kepatuhan dari pihak lainnya. Sehingga ini makanya terjadinya tidak situasional, tapi terjadinya bisa berulang-ulang dalam pola perilaku sehari-hari, di mana satu pihak mengontrol pihak lainnya. Dan ada siklusnya. Nanti kita lihat siklus kekerasan itu seperti apa. Dan yang pasti kalau di konflik biasa itu bisa meningkatkan kualitas hubungan, kalau KDRT tentu merusak ya, karena menimbulkan luka, penderitaan, baik secara fisik maupun secara psikis bagi yang mengalami kekerasan, dan sebetulnya juga merugikan atau menyiksa batin pelaku sih sebenarnya itu. Nah, yang mau ditekankan di sini adalah bahwa KDRT itu bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Jadi yang menentukan itu bukan kelaminnya, melainkan relasi kuasanya atau bargaining position-nya seperti apa, dan kemudian di abuse atau enggak itu relasi kuasanya. Tapi memang sebagian besar yang lebih banyak terjadi itu adalah pada perempuan. Nanti kita lihat kenapanya ya. Oke. Nah, ini yang dari tadi disebut-sebut nih, siklus kekerasan. Apa sih siklus kekerasan itu? Kok bisa ya kekerasan itu ada siklusnya gitu? Kita lihat, ini ada periode ketegangan, ledakan kekerasan, minta maaf atau rasionalisasi, terus periode tenang ke bulan madu, dan balik ke ketegangan lagi. Kita mulai dari ketegangan ya. Jadi biasanya nih ketika ada situasi konflik dan sebagainya, atau berbeda pendapat, adu argumen, kan situasinya jadi lebih tegang. Nah, sampai sini kemudian bisa berlanjut nih ke ledakan kekerasan. Ledakan kekerasannya ini bisa bermacam-macam sih rekan-rekan. Ada yang secara verbal, memaki dengan kata-kata kasar, menyebut atau melabel dengan istilah-istilah yang merendahkan, memberikan ancaman, intimidasi, atau fisik, memukul, menendang, menjambak, dan sebagainya. Ya. Nah, setelah adanya ledakan kekerasan, terus korbannya menderita atau tersakiti, biasanya pelaku akan minta maaf. Nah, menunjukkan perilaku manis, misalnya bawain bunga, gitu, kasih coklat, terus ngomong kata-kata manis. Dan tidak jarang dalam fase ini, pelaku ini melakukan rasionalisasi. Apa itu rasionalisasi? Rasionalisasi adalah perilaku di mana pelaku memberikan alasan mengenai perilaku kekerasan yang sudah dia lakukan. Gitu. Misalnya, kamu sih makanya kalau misalnya bikin masakan itu jangan keasinan, kan aku jadi marah nanti, dengan kata-kata yang lembut tapi sebenarnya memojokkan. Gitu. Dan
sehingga selanjutnya korban bisa berpikir bahwa oh iya ya karena saya salah ya, sehingga dia ini ya tersulut emosinya. Gitu. Ya, Mbak Nia. Ya. Ya, siklus kekerasan ini sangat penting. Jadi, gimana kalau Mbak Nia pakai mic? Karena ternyata masih kecil suaranya. Pakai mic. Saya Ya. udah Sudah pakai earphone? Iya, pakai earphone. Sudah pakai ya? Masih kecil ya suaranya? Sudah. Iya. Masih sulit mendengar juga, Mas? Ya, kalau saya pakai earphone jadi mendengar jelas, tapi di sini masih ada beberapa orang yang bilang kurang jelas. Ya. Oh, okay. Mungkin mic-nya aja dideketin ke mulut. Oke, baik. Ya, oke. Makasih Mbak Nia. Ya. Oke, apakah yang ini lebih jelas? Ya, sudah sangat jelas kalau yang ini. Iya, jelas banget. Jelas. Ya, silakan dilanjut. Tadi kan kita sampai pada periode minta maaf ya, rekan-rekan. Jadi pada saat pelaku melakukan rasionalisasi dan meminta maaf terhadap apa yang sudah dilakukan, kemudian pelaku akan menunjukkan perilaku manis tadi, minta maaf dan sebagainya, melakukan rasionalisasi, mempersalahkan korban dan sebagainya, sampai akhirnya ada periode tenang atau bulan madu. Nah, di periode tenang atau bulan madu ini, hubungannya jadi lebih tenang, lebih baik, interaksi tidak tegang, terus karena si korban kemudian merasa bersalah atas apa yang sudah dilakukan, mengambil tanggung jawab terhadap perilaku kekerasan yang sudah terjadi, dia kemudian berusaha untuk menampilkan perilaku sesuai harapan pelaku, dan kemudian bisa muncul ketegangan kembali ya sampai ada adu argumen selanjutnya, berbeda pendapat lagi dan sebagainya. Kemudian ada ledakan kekerasan lagi, ada ancaman, intimidasi dan seterusnya, minta maaf lagi, periode tenang lagi, sampai berputar satu siklus dan kemudian berputar lagi, dan kalau satu siklus ini sudah terjadi atau berputar terus, maka untuk sampai ke siklus selanjutnya itu biasanya periodenya lebih cepat, intensitasnya juga akan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya butuh misalnya 1 bulan untuk menyelesaikan siklus ini, besok-besok jadi 3 minggu, 2 minggu, dan seterusnya. Gitu ya. Intensitasnya juga lebih besar. Misalnya ledakan kekerasannya juga lebih tinggi, yang tadinya hanya berkata kasar, kata-katanya lebih parah, ada pemukulan, misalnya ditambah pemukulan dengan alat, ada ancaman, intimidasi, dan sebagainya. Periode minta maafnya juga bisa lebih heboh lagi. Misalnya tadinya dia melakukan permintaan maaf dengan membawakan bunga 1 tangkai, besok-besok bunganya 1 ember disertai coklat misalnya ya. Jadi akan ada eskalasi terhadap bentuk kekerasannya, periode minta maafnya juga seperti itu, hubungannya juga jadi lebih cepat siklusnya, dan kita bayangkan seorang yang berputar-putar terus dalam siklus seperti ini, itu berada dalam putaran cinta, harapan, dan teror. Jadi cintanya itu karena ya dia tahu ya, hubungan ini pernikahan, kayaknya saya cinta. Kemudian ada harapan karena pelaku selalu minta maaf setelah adanya ledakan kekerasan. Jadi korban akan berpikir, oh iya ya, dia kayak bisa berubah deh. Oh iya ya, kalau saya sedikit memberi kesempatan lagi, sepertinya ini hubungannya jadi baik gitu. Tapi ada terornya juga karena pelaku mengancam. Dan misalnya kalau nggak ada bentuk kekerasan fisiknya kan berarti nggak ada bekasnya gitu ya, nggak ada yang kasat mata. Misalnya dalam bentuk ancaman atau intimidasi atau manipulasi psikis lainnya, termasuk juga seksual, maka korban juga akan bingung, ini kekerasan bukan ya, ini apa ya gitu. Jadi di satu sisi terteror, tapi juga berharap ada cintanya juga, dan terus-menerus dibuat bingung gitu dalam kondisi seperti ini. Sehingga mungkin kalau teman-teman yang pernah mendampingi kasus-kasus kekerasan KDRT atau kekerasan seksual, biasanya korban juga jadi ragu ya, maju atau enggak, maju mundur dalam misalnya dalam proses untuk memproses pelaporan kah, atau dalam
mediasi dan sebagainya karena ada kebingungan itu. Nah, ini saya lanjut dulu ke yang namanya apa ya pohon penyebab gitu dari KDRT. Kenapa ya KDRT itu terjadi gitu? Kadang-kadang kalau saya ngobrol dengan beberapa rekan gitu, kenapa KDRT terjadi gitu? Misalnya, karena stres orangnya, karena masalah ekonomi atau finansial, atau karena ini kali pakai narkoba atau alkohol, atau ada yang bilang kurang iman kali gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang tampak gitu KDRT-nya dan sebagainya itu adalah yang kelihatan oleh kita, itu yang ada di sini kalau digambarkan di daun-daunnya ya, karena itu yang paling kelihatan. Tapi kalau kita lihat di akarnya, ini satu adalah budaya patriarki. Budaya patriarki ini adalah budaya di mana laki-laki dianggap sebagai pusat kendali atau kontrol dalam memegang kekuasaan, misalnya dalam sumber-sumber informasi, pengambilan keputusan dan sebagainya. Sehingga ada relasi kuasa dan relasi kuasanya ini disalahgunakan. Nah, sehingga muncul yang disebut dengan ketidakadilan gender. Ini akar masalahnya. Nah, faktor pendukungnya itu apa aja? Jadi udah ada ketidakadilan gender, penyalahgunaan relasi kuasa yang berada dalam bingkai budaya patriarki. Ini didukung juga oleh misalnya penyalahgunaan zat, konflik, ada konflik, terus minimnya perlindungan hukum, terus pendidikan yang minim. Ini bukan hanya pendidikan formal, tapi juga pendidikan tentang misalnya kesetaraan gender, tentang relasi sehat dan sebagainya. Terus dipengaruhi juga oleh misalnya didukung oleh kemiskinan ya. Kita tahu kalau misalnya seseorang ada dalam situasi miskin biasanya lebih stresornya lebih banyak, terus jadi lebih rentan ya. Terus, nah ini yang jadi topik bahasan kita hari ini, yaitu kondisi isolasi karantina atau physical distancing atau PSBB. Ini ada di dalam faktor pendukungnya. Jadi nanti kalau kita bahas tentang apa sih hubungannya PSBB dengan KDRT, ini PSBB ada di sini, di faktor pendukung. Nah, yang jadi buahnya atau daun-daunnya gitu ya dari akar masalah dan faktor pendukung ini apa? Ya, itu ada KDRT, ada pelecehan, misalnya kekerasan dalam pacaran, trafficking, kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan sebagainya, yang disebut sebagai kekerasan berbasis gender. Ya, oke. Bentuk-bentuknya apa aja? Jadi, kalau kita ngomongin kekerasan, biasanya kan orang mikirnya, kekerasan itu fisik gitu, yang kelihatan, ditampar, ada bekas memar, dan sebagainya. Tapi sebenarnya, kalau kita juga merujuk pada definisi undang-undang yang tadi, bukan hanya fisik, tapi ada psikis, emosional, seksual, dan ekonomi. Fisik nih misalnya, yang sudah kita tahu ya, dipukuli, dijambak, dijerotin ke tembok, dilempar dengan barang, dan sebagainya. Psikis ini misalnya dibentak, diberi kata-kata kasar, diancam, diintimidasi, dibatasi. Misalnya, nggak boleh keluar, harus selalu ada dalam rumah. Disita handphonenya supaya nggak bisa berhubungan dengan siapapun yang ada di luar sana, gitu. Cemburu buta atau cemburu tanpa alasan yang logis, gitu ya. Itu bisa termasuk di situ. Memberikan ancaman-ancaman, termasuk teror, ancaman kematian, mengancam keluarganya, gitu. Seksual ini pemaksaan hubungan seksual, terus pemaksaan untuk menggunakan alat kontrasepsi atau tidak menggunakan alat kontrasepsi tertentu. Kalau secara ekonomi, misalnya penelantaran, tidak dinafkahi, terus kemudian dijatah uang misalnya untuk makan atau untuk berobat secara tidak masuk akal, ini masuk dalam bentuk kekerasan ekonomi. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, rekan-rekan, ini ada beberapa hal penting nih terkait KDRT. Jadi, satu, KDRT itu terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Jadi, kita harus lihat selalu relasi kuasanya ya, untuk menentukan apakah sesuatu itu KDRT atau bukan.
Kemudian dibandingkan laki-laki, perempuan itu biasanya memiliki akses yang lebih sedikit untuk memperoleh sumber daya. Ya, misalnya uang, informasi, akses menuju layanan kesehatan gitu. Sehingga menempatkan perempuan dan anak-anak ya dalam konteks KDRT dalam posisi yang lebih rentan untuk mengalami kekerasan karena secara power itu udah ada posisinya lebih sulit atau lebih ketimpangannya ada di bawah. Perempuan sehingga berdampak apa? Berdampak pada perempuan yang bisa saja tidak memiliki kebebasan untuk dirinya, termasuk untuk kesehatan dirinya, entah kesehatan reproduksi kah, atau kesehatan fisik. Jadi sangat bergantung ya sama pihak lain. Nah, perempuan jadi dapat berhadapan dengan risiko kekerasan terkait kondisi kesehatan, misalnya ketika mereka terkena infeksi menular seksual atau ketika saat sedang hamil, ya. Dan dalam kondisi seperti ini mereka mungkin tidak leluasa untuk bercerita kepada orang lain. Salah satunya juga karena adanya stigma dan seringnya perempuan dipersalahkan karena sudah misalnya mengalami kekerasan. Jadi ada victim blaming ya di sini. Nah, itu sebabnya saya juga mau menekankan, ini juga sudah dibahas sih di webinar pertama, bahwa KDRT itu tidak bisa dijadikan bercandaan. Ya. Oke. Sorry, saya mau mundur sedikit karena mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya tentang siklus ini gitu. Kalau ini kan siklus kekerasan yang hubungannya dengan KDRT ya gitu. Nah, terus gimana dong kalau misalnya itu konflik? Berarti siklus ini tidak berlaku ya gitu. Benar, kalau itu adalah konflik biasa, siklus ini tidak berlaku. Artinya misalnya kalau ada ketegangan, contoh ya, misalnya berbeda argumen atau beda pendapat tentang suatu hal, mungkin ada ledakan kekerasan misalnya seperti dibentak atau nadanya sedikit tinggi gitu. Tetapi tidak terlihat adanya perbedaan relasi kuasa atau abuse hubungan kuasa itu. Kemudian, kemudian lanjut dengan minta maaf. Minta maafnya itu ya memang sungguh-sungguh karena merasa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dan ada komitmen bahwa saya tidak melakukan itu lagi karena itu saya tahu merugikan pasangan saya atau itu bisa menimbulkan penderitaan bagi pihak lain dan sebenarnya saya sendiri pun tidak nyaman loh dengan hal itu. Jadi minta maafnya ditujukan untuk mengambil tanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan gitu. Nah, kalau kita lihat dalam siklus kekerasan kan minta maafnya lebih untuk merasionalisasi bahwa saya melakukan ini karena kamu loh pemicunya gitu. Dan biasanya juga minta maafnya dalam dalam konteks untuk mengontrol pihak lain juga gitu. Ya, oke. Dari hal-hal tentang ini kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya ya, terus apa hubungannya ya KDRT dengan si PSBB ini atau physical distancing ini, kenapa kemudian kita bahas gitu. Nah, ini saya mau masuk dulu ke pemahaman tentang adanya ketidaksetaraan gender dan situasi krisis. Nah, kalau dalam kaitan sekarang kan kondisi pandemik ini wabah berjangkit gitu ya. Ketika satu wabah berjangkit, ini dampaknya berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan dan anak-anak ini selalu menjadi kelompok rentan, di mana biasanya mereka punya potensi yang lebih besar untuk terkena dampak yang lebih merugikan. Misalnya kekerasan berbasis gender, salah satunya KDRT. Nah, ini contohnya misalnya waktu krisis Ebola di Afrika 2014 sampai 2016 atau Zika di Amerika Latin, angka kekerasan berbasis gender memang dilaporkan meningkat. Salah satunya kekerasan domestik atau intimate partner violence ya sebutannya. Terus waktu krisis di Ebola itu dilaporkan jumlah korban perempuannya berjatuhan secara tidak proporsional karena mereka dibebankan satu tugas pengasuhan yang berlebihan, peran domestik. Terus mereka juga jadi tenaga kesehatan ya. Kemarin juga sempat disinggung bahwa
secara global 70% dari tenaga kesehatan itu kebanyakan perempuan gitu. Jadi mereka juga ada dalam posisi rentan, satu karena menjadi tenaga kesehatan yang berkontak langsung dengan orang yang terjangkit penyakit itu, tapi di rumah juga dibebankan dengan tugas pengasuhan yang sangat berat atau tugas-tugas domestik lainnya. Beberapa laporan seperti misalnya di Cina gitu pada masa periode pandemi dan pada masa isolasi terjadi peningkatan ya laporan KDRT itu sebanyak 30%-nya. Terus kalau kemarin sharing dari Mbak Ella dan Mbak Ika juga di Indonesia sendiri memang di beberapa pusat pengaduan adanya peningkatan laporan KDRT meskipun perlu ditelusuri kembali apakah itu memang hubungannya atau pengaruhnya langsung dari PSBB ini gitu, tapi ada hubungan yang seperti itu. Nah, kenapa demikian? Satu, tadi sebenarnya sudah disebut sedikit ya oleh Mas Jundi di awal bahwa PSBB ini meningkatkan intensitas atau interaksi antara korban dengan pelaku karena pelaku dan korban dipaksa untuk selalu berada sepanjang waktu setiap hari dalam satu rumah gitu, sehingga yang kalau tadinya sudah ada kekerasannya bisa jadi semakin parah. Tapi kalaupun misalnya tadinya masih tidak terlalu jelas bentuk kekerasannya, bisa jadi semakin jelas atau semakin tereskalasi ya, semakin meningkat gitu intensitasnya. Salah satu yang membuat kekerasan ini semakin parah, ini terutama bila pelaku tidak memiliki keterampilan untuk mengelola stres secara efektif gitu. Jadi ya dia pikir semua cara untuk mencapai tujuan adalah dengan melakukan kekerasan. Nah, kemudian kalau dari sisi korban, mereka bisa semakin sulit nih untuk keluar dari hubungan berkekerasan itu karena semakin kuat dikontrol dan nggak boleh keluar rumah juga kan, jadi harus selalu ada di dalam rumah atau di dalam tempat tinggal bersama, sehingga jalan atau akses untuk mendapatkan sumber layanan atau dukungan sosial jadi lebih susah gitu. Misalnya istri atau ibu yang menjadi sulit karena nggak bisa keluar, nggak bisa ngobrol lagi mungkin dengan temannya atau tetangga atau siapapun yang dia percaya, karena harus selalu berada di rumah, atau misalnya KDRT yang terjadi pada anak gitu. Misalnya ada orang tua yang abusive, ya anaknya jadi kalau misalnya sebelumnya sekolah kan keluar ke sekolah, main di luar dan sebagainya, ini nggak ada. Jadi setiap hari, setiap saat bertemu dengan orang tua yang seperti itu, perilaku abusifnya juga jadi semakin besar dirasakan. Ya. Nah, selain itu ini juga ada kaitannya dengan stereotipe gender, rekan-rekan. Jadi, misalnya gini, pola hubungan yang tidak setara itu bisa aja udah ada dari dulu, sebelum physical distancing diberlakukan. Tapi intensitasnya masih kecil, karena misalnya suami istri sama-sama bekerja, jadi jarang ada di rumah, jarang ketemu. Gitu. Tapi sebenarnya kalau ditelaah atau ditelusuri, pola-pola perilaku mengontrolnya ini udah ada. Tuh. Nah, ketika diberlakukan PSBB, numplek ya, jadi di satu rumah, plus juga masing-masing stres, membawa stresnya masing-masing, pola perilaku mengontrolnya ini jadi semakin besar, gitu. Karena mereka intensitas bertemunya juga semakin tinggi. Nah, dalam situasi seperti ini, korban itu bisa jadi bingung. Apalagi kalau sebelumnya memang sudah ada perilaku mengontrol, dan korban merasa belum terlalu bermasalah dengan perilaku mengontrol itu, tapi kemudian ketika masuk PSBB, menjadi lebih intens, korban mungkin bingung dan bertanya-tanya, ini beneran nggak ya KDRT ya? Kok pasangan saya begini banget ya? Ini mungkin terjadi karena ada beberapa penyebab, misalnya kurangnya pemahaman tentang KDRT itu sendiri apa, ciri-cirinya seperti apa, gitu. Juga adanya penanaman tentang stereotipe gender, gitu, bahwa misalnya gini, kalau istri atau perempuan itu kan ya memang harusnya nurut sama suami, harusnya lebih mengutamakan tugas domestik. Kadang-kadang ada perempuan-perempuan yang merasa not good enough kalau tidak merasa saya ini kurang oke ya kalau saya nggak nanganin semua urusan domestik. Jadi adanya stereotip peran gender yang seperti itu akhirnya membuat perempuan atau korban jadi semakin bingung. Ini antara memang peran saya memang sudah seharusnya seperti ini, memang sudah seharusnya saya nurut, memang sudah seharusnya saya melayani suami saya, atau gimana ya gitu.
Plus ada karena juga belakangan ini marak bermunculan ini ya, candaan yang menormalisasi perilaku kekerasan gitu di tengah PSBB ini. Jadi memang lebih jadi bingung kok orang bisa bercanda ya tentang itu. Berarti itu wajar ya. Berarti kalau bercanda kan dianggap sebagai hiburan, sebagai sesuatu yang bukan yang serius gitu. Jadi ini juga bisa menimbulkan kebingungan gitu. Nah, kaitannya lagi dengan stereotipe gender yang lain adalah tadi ya, soal yang sudah kita bahas, sebenarnya beban ganda perempuan. Tidak ada PSBB saja sudah ada beban ganda gitu. Misalnya perempuan yang bekerja ya harus juga ngurus rumahnya harus benar, harus rapi, anak-anaknya sekolahnya juga harus benar, makan anak-anak juga harus keurus, makan suami juga harus keurus, cuciannya juga harus beres, urusan rumah lainnya juga harus beres gitu. Jadi memang ada beberapa beban-beban yang dilekatkan kepada perempuan. Situasi pandemik ini dan kebijakan PSBB ini ya kemudian jadi semakin memperparah, baik bagi perempuan yang bekerja formal dan akhirnya harus work from home, atau perempuan yang memang nggak bekerja terus jadi di rumah. Itu kemarin sudah disinggung sedikit ya oleh Mbak Ika dan juga oleh Mbak Ella bahwa ya udah akhirnya jadi tugas domestik yang dilekatkan kepada perempuan juga jadi makin banyak karena semua anak-anaknya di rumah, suaminya di rumah, ngurusin ini itu dan sebagainya gitu. Nah, apalagi kalau pasangan tidak mau berbagi peran, gitu. Atau berbagi peran tapi secara tidak seimbang ya. Gitu. Nah, termasuk juga buat beberapa perempuan yang tetap harus bekerja gitu kan, sekarang tetap ada ya beberapa sektor atau beberapa industri yang tetap masuk, nggak boleh stay at home atau work from home, jadi mereka tetap harus kerja. Bayangkan perempuan-perempuan ini atau ibu-ibu ini bekerja keluar rumah, menempuh perjalanan, terus situasi di kantornya juga mungkin stres atau penuh ketegangan karena harus jaga jarak, harus segala macamnya gitu, tuntutan pekerjaannya, terus pulang ke rumah masih dituntut untuk melakukan tugas-tugas domestik lainnya gitu. Nah, selain kepada perempuan, stereotipe gender ini terkait dengan peran domestik juga bisa berlaku sama anak perempuan gitu. Jadi biasanya ya, walaupun mungkin nggak semua keluarga menerapkan seperti ini, yang disuruh bantu-bantu ibunya di dapur siapa? Biasanya anak perempuan. Atau yang disuruh ibunya untuk bantu-bantu bersih-bersih rumah, itu juga biasanya anak perempuan gitu. Jadi memang ini juga jadi kerentanan tersendiri gitu untuk anak perempuan. Nah, jadi bagaimana ya, pertanyaannya kemudian kan apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya saya mengalami KDRT? Yang menjadi fokus utamanya adalah ini fokus utamanya. Sejauh mana saya sebagai penyintas itu bisa mengurangi potensi risiko kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual, dan memikirkan hal apa yang dapat saya lakukan. Seandainya saya terpikir untuk pergi sementara atau seterusnya. Selamanya ini maksudnya pindah ke rumah orang tua atau pindah ke tempat lain gitu ya. Bukan selamanya artinya mengakhiri hidup ya. Fokus utama ini yang bisa dipegang untuk semua penyintas atau siapapun yang ingin membantu penyintas. Oh ya, rekan-rekan, saya gunakan istilah penyintas, mungkin ada beberapa yang belum familiar. Penyintas itu bahasa Indonesia dari bahasa Inggris survivor. Nah, kita biasanya mungkin kenal dengan istilah korban. Tapi korban itu kan pemaknaannya lemah, tidak berdaya gitu ya, sulit bangkit, tidak memiliki kapasitas gitu. Nah, penyintas atau survivor ini adalah merujuk pada orang yang sama, tapi pemaknaannya berbeda. Pemaknaannya tuh lebih ke melihat sosok atau orang itu sebagai orang atau individu yang berdaya, mampu bangkit dari kesulitan yang dihadapi. Jadi kita akan lebih banyak memandang orang tersebut atau individu tersebut secara positif, yaitu kita pakai istilahnya penyintas. Ya. Oke. Nah, saya juga ingin menekankan bahwa terkait apa yang bisa dilakukan ini memang nanti akan sangat bisa berbeda dari satu kasus ke kasus lain, karena sebenarnya
dalam setiap kasus KDRT itu ada situasi khas yang melingkupi penyintas dan keluarganya. Sehingga nanti memang cara-cara yang akan saya sampaikan ini lebih ke ini ya, rekan-rekan, lebih hal yang tidak terlalu detail, tapi ini kayak jadi pakem atau besaran umumnya. Ya. Nah, tentu yang paling utama adalah strategi keamanan atau keselamatan buat penyintas, gitu. Karena kita berharap apapun yang terjadi atau KDRT yang muncul itu tidak sampai menimbulkan luka yang lebih serius, atau kalaupun sudah terjadi tidak menimbulkan luka yang berkepanjangan bagi penyintas. Nah, strategi keamanan atau keselamatan yang pertama adalah mengidentifikasi situasi di mana penyintas berada dalam situasi yang paling berbahaya. Gitu. Setiap pelaku itu punya polanya tersendiri. Jadi coba kita bisa kenali polanya seperti apa. Itu misalnya kalau dia mulai mau dalam tanda kutip meledak, itu gambaran seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, polanya seperti apa gitu ya. Biasanya penyintas mengenali itu. Jadi dengan demikian penyintas bisa terbantu untuk menyiapkan rencana, menghindari atau merespons dengan baik gitu supaya perilaku kekerasannya tidak semakin bertambah parah. Nah, bila ketegangan sedang tinggi, ini sebaiknya memang penyintas menghindari tempat-tempat yang berbahaya seperti tangga, dapur, kamar mandi, atau tempat-tempat di mana tersedia benda-benda tajam. Nah, terdapat beberapa nomor hotline, nomor kontak, atau juga email yang bisa dihubungi. Nah, disarankan penyintas untuk menghubungi nomor-nomor atau kontak tersebut, tapi silakan menentukan waktu yang paling tepat. Kadang-kadang ada yang, saya sulit nih kalau menelpon di siang hari, karena misalnya rumah lagi ramai, anak-anak belum tidur, ada suami ada di mana-mana gitu, selalu mengikuti saya. Jadi memang tentukan waktu yang paling pas untuk menelpon, atau kalaupun tidak bisa memungkinkan untuk menelpon, bisa mengirimkan atau menulis email. Kemudian bisa melakukan penilaian risiko. Tadi kan sudah mengenali pola-pola ya. Nah, kalau sekarang profil pelakunya seperti apa, misalnya kebiasaan-kebiasaan dia, perilaku-perilaku yang mungkin muncul, termasuk berefleksi pada diri sendiri tentang apakah yang saya alami selama ini adalah sebuah siklus. Ada siklusnya, kayak tadi ya, ketegangan, terus lanjut dengan ledakan, ada minta maafnya, ada bulan madunya, lalu berulang lagi seperti itu. Apakah saya diliputi oleh perasaan cinta, harapan, dan teror? Apakah pelaku menampilkan ekspresi emosi yang ekstrim, antara terlalu sedih atau terlalu gembira? Ini bisa jadi bahan refleksi penyintas untuk melakukan asesmen risiko. Kemudian selanjutnya bisa mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki. Misalnya, siapa orang yang saya percaya, gitu. Kemana saya bisa pergi untuk sementara, saya bisa cerita kepada siapa, sumber finansial apa yang saya miliki, materi apa yang saya miliki, dan catat beberapa nomor penting, kemudian simpan di tempat yang mudah dijangkau. Nanti saya akan share beberapa nomor atau email address ya yang bisa dijangkau oleh teman-teman. Nah, secara umum ini adalah layanan-layanan yang bisa dimanfaatkan oleh penyintas. Jadi, dan layanan ini beroperasi ya, rekan-rekan, di masa pandemik ini. Jadi ada layanan mediko-legal, terus unit khusus untuk di lembaga layanan pemerintahan, ada bantuan hukum, terus ada pemulihan psikologis, pendampingan perempuan dan anak, terus ini layanan terpadu P2 TP2A punya pemerintah, rumah aman, dan lembaga perlindungan. Apa saja itu? Ini adalah beberapa nomor yang bisa diakses. Ya, jadi untuk pendampingan hukum psikososial perempuan dan anak bisa ke P2 TP2A. Ada nomor hotline-nya. Kemudian ada hotline dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPPPA, hotline Kemensos.
Kemudian bisa laporan Komnas Perempuan, ada nomor dan email yang bisa diakses. Nah, Yayasan Pulih memberikan konseling gratis. Ini yang sudah disosialisasikan juga di webinar 1 dan 2. Ya, aksesnya ke situ, ya, bit.ly/konseling KBG Pulih. Kemudian pendampingan konsultasi hukum untuk kasus perempuan dan anak, ada LBH APIK. Dan terkait Caspro atau kesehatan reproduksi bisa menghubungi lembaga Samsara atau PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Ada nomor telepon dan email yang bisa diakses. Ya. Nah, kalau tadi kan kalau saya jadi penyintas ya, apa yang bisa saya lakukan? Nah, kalau saya menduga atau mengetahui orang di sekitar saya mengalami KDRT, misalnya ada yang curhat kah, atau ada yang ngomongin gitu, kayaknya di rumah itu ada kekerasan deh. Saya bisa melakukan apa ya? Ini ada beberapa hal yang bisa rekan-rekan lakukan. Yang pertama, kalau orang yang bercerita, dengarkan ceritanya, terima semua perasaannya, dengarkan aja, pokoknya dengarkan, dan dengarkan. Fokusnya sebenarnya pada menjadi tempat cerita yang tidak menghakimi bagi penyintas atau bagi orang yang bercerita. Nah, kita bisa membantu penyintas merasa lebih tenang, misalnya bisa bantu dia untuk relaksasi sederhana, misalnya ngatur nafas, jadi fokus dulu sama nafas sebelum mulai bercerita. Kalau perlu minum air putih untuk menenangkan diri, bisa kita kasih air putih. Kemudian kita bisa berikan penguatan gitu ya ke dia. Kita bisa sampaikan bahwa apapun yang terjadi, nggak ada seorang pun yang layak untuk mendapatkan kekerasan. Jadi kamu sebenarnya nggak bersalah gitu. Kita boleh tanya bantuan apa, kamu butuh bantuan apa sih gitu. Dan kita bisa rujuk atau beritahu nomor atau email layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sampaikan kepada penyintas atau orang tersebut bahwa dalam situasi tegang atau kalau kekerasannya bertambah parah, fokus utamanya adalah mengurangi potensi risiko. Nah, kita bisa jelaskan tentang poin-poin mengurangi potensi risiko yang tadi sudah dibahas, termasuk rencana keselamatan. Kita bisa sharing dengan yang bersangkutan. Nah, kalau ada anak-anak di rumah, jelaskan juga bahwa keselamatan dan kesejahteraan psikis anak itu juga jadi prioritas gitu. Karena pada beberapa kasus misalnya ada penyintas atau korban yang suka ngomong, ya saya nggak apa-apa deh demi anak-anak ya, saya bertahan gitu. Ya dia yang penting anak-anaknya bisa lihat ibu dan bapaknya ada dalam satu rumah ya gitu. Nah, itu sebenarnya bisa berdampak buruk juga ke anak kalau memang situasi kekerasan sangat intens dan setiap hari selalu disaksikan oleh anak. Jadi anak itu juga jadi fokus keselamatan dan kesejahteraan psikologis anak. Nah, yang sebaiknya tidak dilakukan apa? Ini ya, yang pertama terburu-buru menilai bahwa peristiwa tersebut KDRT, apalagi kalau misalnya kita ragu-ragu. Kenapa? Karena setiap keluarga dinamikanya unik dan berbeda-beda. Kemudian interaksi antara suami dan istrinya juga bisa sangat khas dari satu keluarga ke keluarga lain. Jadi kalau kita ragu, sebaiknya kita rujuk saja orang tersebut ke layanan konseling psikologis atau layanan lain yang bisa membantu rekan yang bercerita ini. Kalau memang sudah jelas itu adalah bentuk kekerasan gitu, atau itu memang konflik yang sangat intens, belum sampai ke KDRT, hindari mempersalahkan atau menyatakan bahwa iya kamu sih begini gitu ya, atau memberikan menunjukkan bahwa itu memang salahnya dia. Membuatkan keputusan untuk penyintas ini juga sebaiknya dihindari. Kalaupun kita mau membantu orang tersebut menemukan jalan keluar, sebaiknya dibicarakan bersama-sama dan identifikasikan sumber daya tadi ya rekan-rekan yang sudah kita bahas. Atau ini memaksa penyintas untuk bercerita, gitu. Karena memang satu karena maraknya stigma ya di masyarakat, terus banyak juga kan yang menjadikan KDRT itu sebagai bahan candaan, sehingga kadang-kadang penyintas tuh ragu-ragu untuk bercerita. Kadang-kadang dia
testing the water dulu atau apa ya, ngecek ombak dulu. Saya nih kalau ngomong sama orang ini bisa dipercaya nggak ya? Nah, ini yang juga perlu kita pahami. Jadi ketika ada orang yang kayaknya antara mau cerita dan nggak cerita, terus ragu-ragu, yang penting kita yakinkan orang tersebut bahwa saya ada di sini kalau kamu mau cerita. Jadi kalau kamu ingin bercerita silahkan, saya akan bantu sebisa saya, atau saya bisa bantu untuk menghubungkan kamu dengan layanan yang sesuai atau yang bisa membantu kamu. Jadi nanti kapanpun kamu siap, kamu boleh bercerita pada saya. Itu yang lebih baik dilakukan. Ya. Nah, kalau kekerasannya itu juga terjadi pada anak. Ya. Kemarin saya sempat menangkap juga ya, ada beberapa yang menanyakan ya, gimana ya kalau kita tahu orang tuanya itu melakukan kekerasan nih pada anak, apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama adalah kita bisa ajak ngobrol orang tua atau pengasuh utamanya. Tentu ngajak ngobrolnya juga nggak straight to the point ya. Misalnya kita ngomong, wah ibu tadi melakukan kekerasan ya sama anaknya. Saya dengar tuh anaknya nangis menjerit-jerit. Gitu. Ya tentu itu akan menimbulkan masalah baru. Tapi sebenarnya kita mengajak ngobrol pengasuh utamanya, entah ayahnya atau ibunya, itu dengan tujuan memahami bahwa biasanya kekerasan yang dilakukan orang tua ke anak itu karena orang tua itu nggak tahu caranya mengelola stres, jadi dia stres banget, terus kemudian melampiaskan ke anak, misalnya pada istri yang suaminya misalnya melakukan kekerasan, terus dia bingung nih gimana meresponnya, anaknya rewel, ya udah deh gitu, akhirnya terlampiaskan ke anak atau dikompensasikannya ke anak. Itu salah satu hal yang mungkin muncul. Atau karena faktor-faktor lainnya, kemudian jadinya anak berespon misalnya berespon rewel atau gelisah dan sebagainya, orang tua tidak tahu cara handle anak yang stres, dia jadi stres sendiri, terus kemudian jadi terlampiaskan juga gitu. Nah, oleh karena itu ketika kita mengetahui ada kejadian KDRT kepada anak, kita bisa ajak ngobrol gitu, ajak ngobrol santai aja, misalnya kita tanya itu gimana Bu hari ini atau gimana Pak hari ini gitu. Kalau dia mengeluarkan banyak unek-unek atau keluhan, kita sama ya, kayak tadi berhadapan dengan penyintas, kita terima aja perasaannya, kita memvalidasi perasaan gitu istilahnya. Oh ya Bu, memang stres ya Bu, kalau di situasi seperti ini ekonomi tidak menentu, terus kemudian anak-anak juga rewel, anak-anak juga menjadi tidak sekooperatif dulu. Kemudian kita bisa setelah mendengarkan dan menerima semua perasaannya, kita bisa tanya juga sih, ada nggak Bu yang bisa dibantu? Mungkin dia hanya butuh tempat curhat, jadi kita bisa sampaikan bahwa kalau dibutuhkan boleh juga kadang-kadang kita ngobrol dan kadang-kadang kita curhat. Kalau butuh untuk tahu informasi-informasi terkait pengasuhan dan sebagainya, kita bisa memberikan penjelasan yang akurat gitu tentang pengasuhan anak atau bagaimana cara berespon terhadap anak yang stres. Karena kadang-kadang orang tua tidak tahu bahwa anaknya stres terkait situasi ini ya, terkait situasi PSBB ini, terus ada wabah-wabah dan sebagainya. Anak-anak tuh sebenarnya juga stres, tapi tidak tahu cara mengkomunikasikannya dengan kata-kata yang lugas untuk bilang bahwa saya stres dan sebagainya. Jadi terekspresi oleh berbagai respon seperti yang di webinar 2 sudah dijelaskan ya oleh Mbak Ella gitu. Ada regresi atau perilakunya balik ke tahap perkembangan sebelumnya, atau jadi sangat nempel sama orang tuanya, nggak mau lepas, selalu misalnya pegangin baju daster ibunya kemana-mana, atau jadi lebih mudah marah atau lebih mudah tersinggung gitu. Itu sebenarnya adalah respon trauma atau bagaimana anak juga bisa stres. Kadang-kadang orang dewasa tidak paham bahwa anak juga bisa stres. Jadi dia pikir, anak kecil tahu apa sih? Kayaknya anak kecil tuh nggak bisa stres deh. Nah, ini yang bisa kita berikan penjelasan. Rekan-rekan boleh juga share link atau rujukan yang memberikan penjelasan tentang hal itu, termasuk bagaimana merespon sesuai usia atau tahap perkembangannya ya. Gitu. Oke. Nah, yang ini adalah bagaimana kalau saya sebagai warga masyarakat ya. Kalau tadi kan mungkin sebagai individu, gimana saya bisa nolong mungkin teman atau tetangga yang ada di sekitar kita.
yang mengalami KDRT atau anaknya kayaknya mendapat kekerasan nih. Nah, hal yang bisa saya lakukan adalah ini ya. Misalnya yang pertama, ini kerjasama nih dengan tokoh masyarakat. Misalnya dengan RT atau RW untuk melakukan sosialisasi, atau dengan apa? Misalnya kalau di lingkungan sekitarnya sosok yang berpengaruh adalah pemuka agama, kita bisa ajak ngobrol untuk nitip, dalam tanda kutip nitip nih, ini nih sosialisasi yang juga penting, misalnya tentang relasi sehat atau pengasuhan yang positif, berbagi peran pengasuhan dan sebagainya. Terus kalau udah bekerja sama untuk sosialisasi, diapain ya gitu hasil ngomong-ngomongnya? Bisa kita titipkan untuk disampaikan misalnya dalam ceramah keagamaan kah, atau dalam bentuk media-media sosialisasi. Kita bikin flyer kah, pamflet yang bisa disebarkan di rumah-rumah atau disebarkan di WhatsApp grup. Kan kadang-kadang RT-RT tuh punya WhatsApp grup ya. Nah, itu atau kelompok ibu-ibu RT 03 misalnya. Nah, itu bisa juga sih kita sebarkan di situ informasi-informasi tentang misalnya hubungan sehat, berbagi peran dan sebagainya. Nah, kita juga bisa dalam menyebarkan informasi itu menyebarkan link juga atau nomor kontak ya yang penting yang mungkin bisa dijangkau oleh mereka yang membutuhkan. Bisa kita sebarkan dalam berbagai bentuk atau berbagai cara atau media ya. Dan yang terakhir ini yang juga sangat penting, saling mendukung satu sama lain, terutama berempati, tidak memberi stigma atau menyebar prasangka buruk atau prejudis gitu. Misalnya gini, kadang-kadang kan kalau ada di lingkungan yang kita tahu ya, misalnya orang tuanya melakukan kekerasan gitu. Karena kedengeran suara kencang banget sampai depan rumah itu berisik dan anaknya menjerit-jerit ketakutan. Saya sempat lihat ya di sosial media gitu, itu ada yang menyebar rekamannya, jadi suara tetangganya yang lagi marah-marah, teriak-teriak dengan anaknya yang meraung-raung kesakitan gitu ya, itu di-post di sosial media, tapi dia nggak mention tetangganya namanya siapa, dia cuma bilang, ini loh yang terjadi di tetangga saya gitu. Ya, saya kurang tahu sih maksudnya apa atau tujuannya apa, tetapi kadang-kadang kan memang kita menyaksikan ya seperti itu. Terus kita jadi bahan omongan dengan tetangga-tetangga yang lain. Lihat deh si ibu itu. Masa kalau marah gila ngamuknya serem banget kayak monster gitu. Dan akhirnya jadi beramai-ramai ngomongin ibu itu atau ngomongin bapak itu. Lihat deh bapak itu sadis banget kalau ngamuk gitu. Istrinya bisa dibejek. Gitu. Nah, ngomongin atau menggunjingkan kejadian-kejadian seperti itu adalah respon yang kurang konstruktif. Walaupun mungkin tujuan awalnya mencari bantuan ya, tetapi kalau terus dibiarkan terus-menerus, satu, kita juga jadi tidak berempati dengan orang tersebut, karena memang bisa saja dia punya isu yang sangat mendalam, persoalan yang sangat rumit, sampai akhirnya memilih jalan kekerasan untuk menyelesaikan masalahnya. Terus akhirnya kemudian jadi ada stigma-stigma kan, diberi label, oh ibu itu disebut si monster, bapak itu nanti disebut bapak apa gitu ya, dasar pelaku kriminal atau apa, itu juga respon yang kurang konstruktif. Jadi kalau misalnya di grup-grup di grup komunitas ada berita-berita seperti itu, kita perlu menanggapi secara empatik, termasuk juga kalau ada yang menyebarkan candaan-candaan ya tentang KDRT. Nah, itu kita boleh aja sih menegur secara halus, mungkin nggak perlu marah-marah, karena bisa saja orang menjadikan KDRT sebagai candaan itu karena faktor ketidaktahuan mereka. Mereka nggak tahu bahwa KDRT itu sangat serius dan kita bisa memberitahu secara baik-baik bahwa itu adalah hal yang serius dan sebaiknya tidak dijadikan bahan candaan. Gitu sih. Ini kayaknya slide terakhir dari saya. Oke. Ini terakhir ya, rekan-rekan bagi yang mau melakukan konseling atau membutuhkan konseling online, ini bisa ke alamat ini, yayasanpulih.org, /konsultasi-online. Untuk yang khusus KBG bisa ke link yang tadi ya, konsultasi KBG-nya. Gitu sih, ini kayak, ya betul, slide terakhir. Jadi saya kembalikan ke Mas Jundi sebagai moderator. Ya, terima kasih banyak untuk Mbak Nea
atas presentasinya. Baik, kalau tadi kita membahas sudah cukup banyak mengenai perbedaan, setidaknya disinggung ulang tentang perbedaan konflik biasa dan KDRT, dan kemudian apa itu KDRT, lalu ada pembahasan yang cukup penting lainnya soal siklus kekerasan. Ini sempat menjadi kebingungan tersendiri sih di sebagian orang, kenapa sebetulnya pasangan itu disebut melakukan KDRT, padahal 2-3 hari kemudian mereka baik-baik saja. Nah, sebagai informasi teman-teman, soal siklus kekerasan ini juga pernah dikeluhkan oleh orang yang mendampingi kasus KDRT. Ketika kasusnya bahkan sudah dibawa ke kepolisian, sudah dimintai keterangan, sekitar seminggu kemudian klien tersebut datang lagi mengatakan, saya sudah cabut laporan saya. Lalu kasus itu selesai, tapi sebulan kemudian datang lagi ke lembaga bantuan hukum tersebut, bilang saya mengalami KDRT, tolong bantu saya. Artinya apa yang diceritakan oleh Mbak Nia itu memang fakta, di mana kejadian siklus kekerasan itu benar-benar terulang. Nah, ini yang kemudian perlu kita pikirkan bersama, penting untuk menyentuh juga kelompok pelaku. Untuk itu, kampanye stop kekerasan terhadap perempuan atau kampanye stop KDRT sebaiknya juga dilakukan kepada kelompok laki-laki, agar yang tercerahkan bukan cuma kelompok perempuan. Karena kan akar persoalannya ada pada pelaku, yang menyebabkan kasus itu terus berulang. Baik teman-teman, saya tidak begitu banyak menyimpulkan mengenai selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa menggunakan raise hand. Mbak Nia, tolong ditutup dulu presentasinya, materinya ya? biar Oke, bisa melihat full teman-teman yang akan melambaikan tangan. Sebentar ya. Ya, teman-teman yang seperti saya bilang tadi, yang mau bertanya secara private, tidak ingin disebutkan namanya, bisa langsung ke akun Yayasan Puli, ke operator, nanti operator akan menyampaikan ke saya. Oke, kalau ada yang mau bertanya langsung, bisa langsung menekan fitur raise hand, sudah ada. Baik, ada yang mau bertanya atau ada yang mau bercerita? Mas Jundi, saya sedikit menambahkan ya, yang baik. Tadi Mas Jundi sharingkan. Ya, memang betul ya. Jadi kalau terkait, tadi kan Mas Jundi sempat menyinggung sedikit ya tentang bahwa penting juga nih supaya laki-laki ini juga disentuh gitu. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ketemu dengan teman-teman di lapangan atau kita ngobrol ya dalam kegiatan kita, seringkali orang tuh berpikir bahwa kalau gitu apakah ini semua salah lelaki gitu. Tapi sebetulnya kalau kita ngomongin budaya patriarki, tentu baik laki-laki maupun perempuan ini jadi korban ya. Makanya itu sebabnya penting juga nih, kira-kira kalau saya juga melontarkan ini nih pertanyaan ke teman-teman, jadinya penting nggak sih kalau kita juga melibatkan laki-laki, memberitahu juga tentang perspektifnya, kira-kira gimana sih apa yang menjadi struggle-nya laki-laki juga ya dalam kondisi yang seperti ini, dan apa yang bisa mereka lakukan. Jadi memang betul sih tadi highlight dari Mas Jundi, bahwa kalau ada terjadi kekerasan bukan hanya di rumah tangga tapi dimanapun, sebenarnya baik korban maupun pelaku adalah pihak yang sama-sama perlu kita dampingi. Ya, betul. Pak Nicholas tadi raise hand, angkat tangan. Halo, dengan Pak Nicholas. Iya. Ya, silakan Pak. Saya setuju ya, kalau
Ya, pelaku sama korban memang perlu pendampingan. Tetapi kan selama ini pencerahan tentang KDRT banyak cuma ditujukan kepada wanita ya, perempuan ya. Ya, Saya kira perlu juga laki-laki tahu supaya dia mengerti benar mana yang masuk KDRT, mana yang bukan. Karena menurut saya lelaki juga punya potensi untuk melakukan KDRT itu di dalam rumah tangga. Itu saya pikir itu. oke, begitu. Mbak Nia? Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Nicholas. Sepertinya tadi kalau Pak Nicholas lebih ke membagikan pendapatnya ya. Terima kasih sekali Pak, saya setuju. Dan itu memang yang kami juga lakukan di Yayasan Pulih, walaupun memang kelihatannya secara umum lebih banyak yang lebih nyentuh ke arah perempuan atau ke arah korbannya ya. Namun memang benar karena dalam kasus-kasus kekerasan itu sering sekali terjadi pelaku melakukan kekerasan itu karena misalnya ayahnya juga seperti itu dan dia mencontoh perilaku itu atau misalnya ternyata dia dulu korban bully di sekolahnya sehingga belajar untuk menjadi pelaku. Jadi memang penting sekali untuk kita memberikan pendampingan atau intervensi juga dari sisi perspektif laki-lakinya seperti apa sih gitu ya. Nanti sambil di ini ya Pak dipantau terus sosial medianya Pulih. Jadi bisa ketahuan kalau kita bikin diskusi-diskusi terkait hal itu, jangan lupa ikutan Pak. Juga buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain juga ya. Itu Mas Jundi. Baik. Ya, saya sedikit menambahkan Mbak Nia ya. Ya. Ya, mengenai pentingnya pelibatan laki-laki, pada prinsipnya laki-laki juga perlu diajak untuk melihat ulang konsep maskulinitas yang selama ini dipegang, karena tidak sedikit ternyata anggapan menjadi laki-laki yang sebenarnya, atau istilahnya anggapan menjadi laki-laki sejati, kalau menurut sebagian orang begitu, adalah laki-laki yang mengedepankan kekerasan sebagai tipikalnya. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian perlu kita tafsir ulang atau definisi ulang tentang konsep maskulinitas. Karena bila kita mengaplikasikan nilai-nilai maskulinitas yang destruktif, itu istilahnya adalah maskulinitas toxic masculinity. Jadi sebetulnya toxic masculinity atau nilai laki-laki yang beracun itu yang membuat laki-laki ketika melakukan kekerasan, melakukan penindasan atau hal-hal yang merugikan perempuan atau anak, banyak tidak menyadari kalau apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang salah. Sebagai contoh paling kecil saja, catcalling atau menggoda perempuan di pinggir jalan itu dianggap hal yang biasa. Bahkan ada sebagian laki-laki merasa keren kalau melakukan catcalling kepada perempuan, padahal korbannya sendiri merasa itu bukan perbuatan keren, itu pelecehan. Itu artinya memang perlu banyak edukasi kepada kelompok laki-laki tentang konsep maskulinitas yang positif. Terima kasih Pak Nicholas. Kalau nanti kita Pulih ada kampanye lagi, Pak Nicholas siap bermitra ya. Oke. Selanjutnya Mbak Nia, di chat yang everyone ini sudah ada pertanyaan. Mbak, iya betul. Bisa baca ya, itu ya. Everyone. Bisa dijawab baik. Yang itu dulu? Ya, boleh Mas Dindi. Oke, jadi ini ada beberapa ya. Yang pertama dari Mbak Putri ya. Teman mengalami KDRT, bagaimana mengencourage penyintas untuk mengambil tindakan dengan aman dan efektif. Yang pertama dulu saya jawab, bagaimana mengencourage-nya adalah dengan, ini tergantung karakteristik temannya ya, Mbak ya. Jadi, satu, kita perlu memberikan penjelasan atau memahami dulu sih perasaannya dia, apa yang dia hayati ada dalam hubungan seperti itu. Jadi, kita bisa tanyakan kepada orang tersebut, apa yang Ibu atau Mbak rasakan dengan hubungan yang seperti itu.
kalau misalnya sebenarnya dia sudah sadar bahwa ini negatif atau memberikan dampak buruk bagi diri sendiri, kita bisa tegaskan bahwa oh ya itu memang misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Kalau dilihat, misalnya kita bisa kasih lihat tuh siklusnya seperti ini, karakteristik atau yang membedakan antara konflik biasa dengan perilaku kekerasan itu seperti apa gitu, sehingga secara pikiran atau secara kognitif rekan Mbak Putri ini memiliki pengetahuan tentang apa itu KDRT. Jadi dia benar-benar bisa yakin bahwa oh ya oke. Dan dia juga jadi paham bahwa kenapa kadang-kadang saya bingung mau keluar dari hubungan ini, tapi juga kayaknya sayang, tapi juga terteror gitu. Jadi mendapat pemahaman itu dulu, dan kemudian kita bisa bantu ke yang langkah-langkah yang tadi ya Mbak Putri, termasuk misalnya fokus utamanya apa sih kalau memang benar dia mengalami KDRT. Kita bisa sharing termasuk tips-tips untuk strategi keamanan atau keselamatannya. Kemudian rekomendasi pusat berbasis agama Islam yang menyediakan marital counseling. Yang saya tahu salah satunya ada apa tuh, Rahima ya, Fahmina, sorry Fahmina. Mas Jundi ada yang lain nggak mau menambahkan? Oh ya, sorry, tadi di mute. Kalau di Jakarta tuh ada Rahima, kalau sebetulnya dengan Fahmina juga sama. Rahima, Fahmina itu diasuh oleh kiai yang menggunakan pendekatan adil gender, di mana mereka tidak pendekatannya itu tidak bias ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan mereka. Nah, di Komnas Perempuan sendiri sebetulnya ada anggota laki-laki dan dia adalah kiai. Itu bisa juga diajak bekerja sama untuk meng-cover isu-isu kekerasan terhadap perempuan dalam konteks agama Islam. Begitu, Mbak. Ya, oke. Terima kasih, Mas Jundi. Ya, betul ya, Mbak Putri. Jadinya itu ada Rahima, Fahmina, dan Poli juga sempat beberapa kali bekerja sama dengan dua institusi tersebut. Kemudian terkait ini ya, pertanyaan apakah mungkin pelaku insaf bukan hanya minta maaf karena siklus. Mungkin aja sih Mbak, itu terjadi, tapi memang gimana ya kita bilangnya, perlu ada intervensi psikologis secara khusus untuk membuat dia punya insight atau pemahaman bahwa oh iya, ini yang saya lakukan adalah KDRT, ini salah, ada yang perlu berubah. Dia perlu melakukan konseling psikologis ya secara menyeluruh untuk mengetahui hal-hal apa yang berkontribusi terhadap perilaku kekerasan, karena kita percaya bahwa perilaku kekerasan itu dipelajari, dan apa yang membuat seseorang atau orang tersebut belajar perilaku itu, nah itu yang akan ditelusuri. Tapi selama orang tersebut tidak mau atau tidak ingin mendapat bantuan atau intervensi psikologis, biasanya akan sangat sulit, Mbak. Gitu ya, Mbak Putri, mudah-mudahan menjawab. Kemudian ada lagi nih dari Bapak Henry Chandra, dalam KDRT, apa yang membedakan KDRT yang dilakukan pria dan wanita? Adakah ciri-ciri tertentu? Oke, sebenarnya prinsipnya sama ya, Pak Henry, bahwa itu sama-sama ada relasi kuasa. Apakah Yayasan Puli pernah menemukan kasus seperti itu? Pernah, walaupun memang sangat jarang kalau pelakunya perempuan. Tapi yang pasti kesamaan ciri-cirinya adalah sama-sama ada relasi kuasa, yang dimana salah satu pihak punya bargaining position atau posisi tawar yang lebih tinggi dibanding pihak satunya, dan itu di-abuse. Nah, sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi posisi tawar itu, dan itu bisa bermacam-macam. Ada sangat banyak atribusi sosial yang mempengaruhi posisi tawar seseorang. Jadi memang cirinya sama, ada ketidakseimbangan relasi kuasa, dan ketidakseimbangan relasi kuasa tersebut disalahgunakan. Ya, Pak. Oke. Ada dari Ibu atau Mbak Yosefin, ini bagaimana menyadarkan seseorang yang mungkin teman maksudnya ya Mbak ya, teman yang dekat dengan Mbak Yosefin,
bahwa dia sebenarnya melakukan KDRT secara psikis dan bersikap seolah-olah tidak melakukan. Oke, KDRT psikis ini memang lebih sulit sih Mbak, karena tidak ada jejaknya atau tidak ada bekasnya, jadi kita tuh nggak bisa bilang bahwa oh itu kamu sudah melakukan kekerasan gitu, itu akan lebih sulit. Terus biasanya orang yang melakukan KDRT psikis ini pintar sekali gitu, jadi pintar nih dalam arti dia bisa memanfaatkan kondisi dan situasi, melakukan manipulasi, ya jadi dia bisa memanipulasi lingkungan di luaran, misalnya tampil sangat charming atau mempesona sehingga kesan tentang dia positif, tapi di rumahnya atau dengan istrinya dia sangat controlling, manipulatif, atau kadang-kadang kita sebut main game gitu. Jadi sehingga korban pun dibuat bingung, tapi di sisi lain terintimidasi dan takut juga. Menyadarkan dia sebenarnya lebih sulit dibandingkan menyadarkan korbannya ya, Mbak. Tapi kalau mau pertanyaannya adalah bagaimana menyadarkan pelaku, kita bisa tanya sih, maksudnya apa yang muncul sebagai reaksinya korban atau penyintas gitu. Jadi misalnya kalau kamu melakukan hal itu, kira-kira apa sih yang muncul di sisi si penyintas itu gitu. Apakah misalnya timbul rasa takut atau perasaan tidak berdaya gitu. Pernah nggak sekali-kali, misalnya kita bisa tanya, pernah nggak sekali-kali pasangan kamu tuh mengemukakan apa yang dia inginkan atau apa yang diharapkan. Kamu tahu nggak perasaan dia apa? Gitu. Apa tujuan kamu melakukan hal itu? Sebenarnya dengan kata lain kita ngajak orang tersebut untuk berempati, gitu Mbak, mengajak orang tersebut untuk berempati pada posisi orang lain. Biasanya orang yang melakukan KDRT, psikis, fisik, seksual itu punya rasa tidak aman atau insecure. Kadang-kadang juga ada rasa inferiornya, sehingga dia butuh untuk mendominasi atau mengontrol orang lain untuk merasa dirinya, wah saya berdaya nih, gitu. Nah kita bisa ajak satu berempati, kedua berefleksi dengan dirinya. Kalau saya mengalami hal itu, apa yang saya lakukan? Pernah nggak saya dalam kehidupan sebelumnya mengalami kondisi yang seperti itu? Apakah itu yang saya harapkan? Gitu. Kira-kira seperti itu ya, Mbak Yosefin. Mungkin detailnya perlu secara spesifik sesuai dengan kasusnya kayak gimana, tapi mencoba membangun empati itu bisa menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran. Ya, oke. Lalu ada Ibu Jessica Lesmana. Ibu Jessica, oke, baik Mas. Oke, kenapa tidak ternyata? Oh oke. Jadi Ibu Jessica nih bertanya tentang bagaimana gitu ya agar jangan sampai perilaku kekerasannya itu terjadi ketika sudah menikah. Oke. Ya, satu nih kalau dari pertanyaan Bu Jessica memang kelihatan ya bahwa bagaimana seseorang melakukan kekerasan itu sedikit banyak juga dipengaruhi oleh pola asuh di dalam keluarga. Jadi kalau orang tuanya melakukan kekerasan, biasanya anak akan belajar bahwa itu adalah cara yang efektif untuk mengatasi masalah. Kalau saya mengontrol orang lain, itu adalah cara yang terbaik untuk saya mencapai tujuan saya. Nah, ada banyak sekali lembaga, Bu, yang memberikan, kita sebutnya premarital counseling. Jadi, buat siapapun calon pasutri itu yang membutuhkan, boleh aja sih, Bu, meminta layanan premarital counseling. Salah satunya tujuannya untuk melihat itu kan, premarital counseling salah satunya dilakukan untuk melihat bagaimana pola pengasuhan saya terdahulu dan bagaimana itu membentuk pribadi saya seperti saat ini dan apa dampaknya kalau saya bawa ini ke dalam hubungan gitu. Itu salah satu hal yang dibahas dalam premarital counseling. Jadi ada banyak lembaga, Ibu bisa googling biro-biro psikologi biasanya, terus kemudian bisa telepon untuk tanya saya mau melakukan premarital counseling, bagaimana caranya dan bagaimana prosesnya. Gitu ya, Bu. Ada lagi nggak Mas Jundi? Iya, yang soal Ibu Eni itu,
tentang pernah tidak pulih menangani kasus KDRT atau KDP. Oh, oke. Kalau yang penyintasnya adalah laki-laki ya. Ya. Kalau yang penyintasnya laki-laki KDRT ada, tapi waktu itu bukan saya yang tangani. KDP juga ada. Nah, menyambung terkait campaign Sadar KDRT. Oh, kalau campaign nanti kita bahas ya Bu ya tentang campaign. Kalau misalnya yang KDP itu kekerasan dalam pacaran itu ada. Jadi maksudnya si laki-laki dan si perempuannya sama-sama mahasiswa, usianya juga setara, tapi memang ada ciri kepribadian. Ini saya tidak akan jelaskan secara detail ya Bu, karena berhubungan dengan privacy klien juga. Tapi intinya ada ciri-ciri kepribadian yang saya temukan, termasuk juga bukan di tempat konseling pun, beberapa teman yang saya jumpai dan laki-laki menjadi korban KDP atau penyintas KDP, itu ya memang ada ciri-ciri kepribadian tertentu, misalnya perasaan sangat takut kehilangan, terus sangat merasa kalau tanpa hubungan ini saya tidak berharga gitu. Terus kemudian dari sisi pelaku gitu biasanya ada juga perasaan-perasaan insecure-nya ada, tapi dalam hubungan ini si pelaku atau si perempuan lebih punya posisi tawar yang lebih tinggi gitu. Posisi tawar yang lebih tingginya bisa macam-macam sih, bisa berupa kepintaran, bisa berupa misalnya dia punya sumber daya yang lebih besar, misalnya baik dalam hal materikah, atau posisi di masyarakat, atau status sosialnya dia dan sebagainya gitu. Jadi dan itu dimanfaatkan karena misalnya dari satu pihaknya merasa tahu nih, oh pasangan saya sangat takut kehilangan gitu. Dan dia melakukan cara-cara untuk bagaimana caranya agar timbul kepatuhan atau perilaku yang sesuai dengan keinginan saya. Sebenarnya itu yang terjadi kalau pada laki-laki juga seperti itu sih Bu. Tapi kalau dari yang saya temui, memang kalau pemukulan atau penyiksaan fisik gitu ya, itu lebih banyak memang dilakukan laki-laki ke perempuan yang sifatnya fisik ya Bu Eni. Kemudian ada lagi ya Mas Jundi? Ya, Pak Lois ini pertanyaannya tentang jika pelaku mengalami gangguan mental seperti BPD atau bipolar, bagaimana menanganinya? Apakah dia bisa dimintai pertanggungjawaban atas kondisi mental perilakunya? Nah, lalu yang kedua ada di bawah, Pak Lois juga. Gimana jika pasangan tidak mau diajak untuk melakukan premarital counseling? Apakah hubungan tersebut layak untuk dipertahankan? Wah, ini sudah sampai minta saran ya. Silakan. Iya. Oke, saya jawab Pak Lois dulu ya. Di atas kayaknya ada ya Mas yang belum saya jawab ya Mas? Di atas Pak Lois itu, oh iya Pak Firdaus ya. Iya Pak Firdaus. Ini apakah wajar? Maksudnya apakah wajar jika kita mendengar atau mengetahui baik secara langsung atau tidak langsung adanya KDRT atau sexual harassment, justru kita fokus terhadap persoalannya. Maksudnya gimana ya Pak pertanyaannya? Atau Mas Jundi ini lebih paham maksudnya? Sama juga. Sepertinya kita mesti bertanya langsung karena ini juga bukan private kok. Pak Firdaus bisa membuka mic-nya untuk memberi penjelasan? Iya, atau kalau mic-nya terganggu boleh dijelaskan di chat juga ya, Pak Firdaus. Halo. Ya, silakan Pak Firdaus. Ya, mohon maaf kalau misalnya pertanyaannya agak sulit untuk dipahami. Jadi maksudnya apabila kebetulan saya beberapa kali mendengar, karena kan saya masih mahasiswa, kebetulan beberapa kali saya mendengar adanya kabar terkait sexual harassment yang terjadi di kampus, artinya di mana korbannya adalah mahasiswa. Tanpa kemudian menyebutkan siapa penyintasnya, cuman saya melihat lingkungan-lingkungan mahasiswa itu cenderung justru membicarakan persoalan tersebut, yang mungkin asumsi saya akan menimbulkan satu trauma untuk si korban maupun penyintas. Nah, apakah memang ini menjadi suatu kewajaran ketika
teman-teman membicarakan hal tersebut, artinya fokus terhadap persoalannya tanpa kemudian ikut serta mendampingi korban tersebut seperti yang sudah dijelaskan di materi tadi. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya apakah tepat gitu ya kalau diomongin gitu ya, Mas? Iya, malah jadi justru buat bahan omongan gitu. Iya. Oke. Ya, sebenarnya ketika ngomongin dan akhirnya jatuhnya jadi tanpa tujuan gitu ya, memang itu suatu langkah yang tidak konstruktif untuk dilakukan, Mas. Saya menghargai ya atau mengapresiasi pedulian Mas Firdaus dan teman-teman ketika ada pelecehan seksual di kampus. Satu, itu adalah kejadian yang harus dianggap serius oleh setiap orang dan bahwa tidak ada orang yang boleh melakukan pelecehan seksual kepada siapapun. Nah, kalau kita kenal sama korbannya, kita boleh ajak ngobrol secara private atau pribadi dan menanyakan perasaannya, apa yang dia rasakan. Kita boleh juga memberikan support atau dukungan bahwa saya turut menyesalkan peristiwa itu terjadi sama kamu dan tidak boleh ada seorang pun yang melakukan hal itu kepada kamu. Jadi tidak bisa dibenarkan peristiwa itu terjadi. Terus kita bisa tanyakan, ada nggak sekarang yang kamu butuhkan? Apa yang bisa saya bantu? Nah, kalau Mas Firdaus merasa sungkan atau mungkin orangnya nggak terlalu dekat, boleh mengajak bicara teman terdekatnya. Jadi kita minta teman terdekatnya untuk melakukan pendekatan personal seperti itu. Kalau memang misalnya kejadiannya berulang dan pelakunya diketahui siapa, bila atas persetujuan korban kita bisa ini sih mengajak apakah perlu melakukan proses kepada pihak berwenang atau pihak otoritas atau mengarahkan korban pada bentuk-bentuk dukungan lain dan kepada teman-teman kita atau bystander atau orang-orang yang misalnya Mas Firdaus lihat malah ngomongin atau ngebecandain, boleh ditegur Mas kalau misalnya kenal orangnya ya. Jadi kita bisa bilang itu nggak boleh jadi bercandaan, stop menjadikan itu sebagai bercandaan, karena itu sebenarnya merupakan suatu tindakan yang juga melanggar hak asasi manusia gitu. Kira-kira gitu ya Mas, menjawab nggak? Cuma sebatas menggunjing saja ya, tidak memberikan solusi. Malah membuat dunia persilatan ramai. Loh, kok jadi persilatan? Oke. Terima kasih, cukup menjawab. Baik. Oke, iya. Sama-sama, Mas. Iya, baik. Mbak Loisa, mohon maaf. Tadi saya menyebutkan Bapak, ternyata Mbak ya. Yang tadi, silakan, apakah jika pelaku mengalami gangguan mental seperti BPD atau bipolar, bagaimana menanganinya, apa bisa dimintai pertanggungjawabannya atas kondisi mental dan perilakunya. Lalu yang kedua, masih Mbak Loisa, jika pasangan tidak mau diajak melakukan premarital counseling, apakah hubungan tersebut layak untuk dipertahankan? Begitu. Oke. Yang pertama dulu ya Mbak, terkait kalau ada masalah mental lainnya. Sebenarnya tetap saja bisa dianggap bertanggung jawab sama perilaku yang dilakukan. Gitu. Jadi gangguan mentalnya apapun bisa, kecuali pada saat terjadinya ledakan kekerasan, terbukti pelaku tersebut lagi dalam posisi psychotic outbreak gitu, psikotik gitu ya, ledakan psikotik, periode periode aktif psikotik, sehingga dia kehilangan daya nilai realita. Itu mungkin perlu ditreatment sehingga tidak melakukan itu gitu, treatment medis bahkan, kasih minum obat. Tapi selain gangguan tersebut, entah gangguan emosional seperti bipolar atau gangguan kepribadian dan sebagainya, pelaku tetap bertanggung jawab sih Mbak terhadap apa yang dia lakukan. Jadi itu nggak bisa jadi alasan gitu. Artinya ya tolong pahami dong, kan aku mengalami BPD, jadi kamu harus sadar aku melakukan ini tuh karena sakitnya aku gitu. Ada juga sih memang yang seperti itu Mbak, beberapa yang saya jumpai. Tapi rasionalisasi seperti itu tidak bisa dibenarkan atau dijustifikasi. Ya, terus terkait premarital counseling, apakah kalau pasangannya nggak mau tetap bisa dilanjutkan hubungannya? Itu balik ke yang menjalani hubungan sih Mbak.
Tapi intinya premarital counseling itu membantu kedua belah pihak untuk bisa lebih memahami satu sama lain dan punya strategi penyelesaian konflik yang lebih baik. Jadi kalau orangnya nggak mau, mungkin bisa diajak bicara dulu dan kemudian buat pihak yang mau melakukan assessment juga. Seberapa penting saya melakukan ini dan dampaknya seperti apa. Kalau dianya nggak mau melakukan, apa yang mau saya lakukan dan seterusnya gitu. Jadi keputusannya nanti balik ke orang yang bersangkutan. Gitu ya Mbak. Mudah-mudahan menjawab. Oke. Ada lagi nggak Mas Jundi? Iya, yang Apia ini menanyakan soal era pandemi ini keluhan yang banyak ditangani. Ini soal KDRT. Seperti apa itu? Ya, karena apa gitu ya, Mas? Ya. Di bawah ternyata sama ya. Iya. Apa ada pertanyaan serupa ya, Mas? Iya, pertanyaan serupa. Pertanyaan serupa masih dari Apia. Tapi apakah dengan adanya PSBB ini pengaduan soal KDRT berkurang dari sebelumnya? Gimana? Itu bisa ambil dari presentasinya Ella kemarin ya, di beberapa layar. Iya, betul. Ya. Silakan Mbak Nia. Oke, Mas Jundi, terima kasih. Benar, apa namanya Mbak? Ini Mbak ya? Mbak saya tidak tahu ya. Apia Billy, saya tidak tahu. Laki-laki atau perempuan. Oke, Mbak atau Mas, benar sih. Memang kalau kemarin dari data webinar kedua menunjukkan adanya peningkatan pelaporan. Nah, tetapi memang kita tidak bisa serta-merta untuk menjustifikasi bahwa karena PSBB ini pasti pengaruhnya dari PSBB nih gitu. Tapi bisa juga memang karena apakah juga dipengaruhi oleh awareness masyarakat yang lebih meningkat, persebaran informasi terkait KDRT yang juga lebih tinggi sehingga membuat orang jadi lebih ada awareness-nya gitu. Jadi memang perlu dikaji bahwa tapi apakah meningkat? Iya, meningkat kalau dari data yang kemarin dipaparkan oleh Mbak Ella ya. Bentuknya seperti apa? Macam-macam. Ada yang memang karena dari sebelumnya sudah ada, tapi karena jarang bertemu di rumah, ya akhirnya jadi lebih sering ketemu, kemudian ledakan-ledakan konfliknya atau ledakan kekerasannya jadi lebih nyata gitu ya. Ada juga yang karena PSBB ini kan selalu ada di rumah, terus akhirnya ketahuan ternyata selama ini suaminya telah berbohong atau memanipulasi informasi yang ketika PSBB ketahuan, selama ini ternyata berselingkuh gitu. Jadi semua kejadian-kejadian sebelumnya nggak ketahuan karena suaminya jarang ada di rumah dan begitu di rumah jadi ketahuan. Yang seperti itu juga ada macam-macam sih, Mbak atau Mas ya bentuknya. Tapi pola relasi kuasanya selalu ada dan selalu sama gitu bentuk relasi kuasa kehadiran relasi kuasanya. Ya. Itu semoga menjawab. Ya, mungkin yang membedakan kalau PSBB ini kan perbedaannya dengan saat kondisi normal. PSBB ini kita seperti terkondisikan ada dalam satu ruangan untuk waktu yang cukup lama. Di sana sebagian orang terpicu stres, macam-macam, dan akhirnya dari stres tersebut karena tidak mampu mengelola amarah misalnya, jadi tergoda untuk melakukan kekerasan pada pasangan. Itulah kenapa kemudian di beberapa layanan aduan terjadi peningkatan hanya dalam waktu 2 minggu. Ya, begitu. Lalu yang yang Hendra Chandra ini kalau di atas tadi kan dia bertanya mengenai membedakan KDRT yang dilakukan laki-laki dan perempuan, apa cirinya? Ternyata di bawah masih nyambung itu. Oke, pertanyaan yang lanjutan di ya, Mas sana, ya? Maksudnya beliau umumnya kekerasan umumnya dengan kekerasan atau dengan bentakan. Tapi adakah perempuan melakukan KDRT dengan kata-kata yang lunak tapi menyakitkan? Wow, ini sakit tapi tidak berdarah begitu kali ya? Luka dalam gitu ya, Mas? Oke.
Uh, Pak, apa gimana ya? Kalau buat saya fokusnya itu lebih ke melihat relasi kuasa, ketimpangan relasi kuasa dan bagaimana power-nya itu di-abuse atau disalahgunakan. Bentuknya bisa macam-macam memang. Saya sendiri tidak belum berani untuk mengatakan bahwa kalau perempuan pasti menggunakan cara ini karena saya tidak banyak mendapatkan sampel perempuan yang melakukan, dan kalaupun ingin mengetahui bentuk-bentuk apa yang atau media atau cara apa yang dilakukan untuk menyalurkan kekerasannya, mungkin bisa melihat atau mencari data misalnya di Komnas Perempuan atau di tempat-tempat layanan pengaduan di mana mereka mencatat bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi. Tapi apakah kemudian dia berkata-katanya lunak tapi menyakitkan atau menyinggung, itu bisa disebut KDRT? Kalau memenuhi kriteria ada siklus, ada relasi kuasa, ada power abuse, dan yang tadi sudah kita bahas, ya bisa saja Pak. Misalnya ketika menyebutkan kata-kata yang menyakitkan, itu selalu digunakan untuk menimbulkan kepatuhan dari pasangannya, menimbulkan rasa takut atau terintimidasi, dan itu selalu digunakan. Kemudian ada siklusnya juga, ya bisa jadi itu adalah cara atau pola kekerasan yang dilakukan atau dipilih. Tapi kita juga tidak bisa serta-merta melabel orang gitu. Misalnya ada yang menggunakan kata-kata lunak dan menyakitkan, lalu kita bilang, KDRT kamu gitu. Tentu tidak bisa langsung seperti itu, tapi kita perlu lihat karakteristiknya yang tadi itu ya Pak ya. Caranya bisa menggunakan macam-macam sebenarnya. Secara mudah-mudah. Ya, sorry. Pak. Ya, secara umum cenderung lebih ke arah kekerasan ya Mbak ya. Maksudnya sorry, gimana Pak? Secara umum lebih menggunakan kekerasan dalam hal ini, apakah itu bentakan, apa itu kekerasan fisik ya. Maksudnya begitu ya, lebih cenderung saat ini seperti itu ya. Gimana Pak maksudnya? Yang cenderung itu siapa Pak? Maksudnya yang dimaksud dengan KDRT itu kan, tadi saya bilang kan ada juga wanita yang dengan caranya mungkin dia memenuhi kriteria dia punya kuasa atau yang tadi disebutkan, tapi caranya dia memang enggak keras, tapi itu cukup menekan ya, cukup si sang pria sang pria itu tidak berdaya gitu. Itu sih yang terpikir oleh saya, karena saya pernah mendapat sharing juga dari seorang pria yang mengatakan seperti itu. Cuma saya juga bertanya-tanya, kan kalau dalam hal ini apakah si wanita begitu berkuasa sehingga dengan kata-kata gitu prianya tidak berdaya, misalnya tidak berdaya atau melakukan bentakan balik atau kekerasan fisik, tetapi dia lemah seperti itu. Ya, bisa ditangkap? Bisa. Ya. Oke. Betul Pak Henry. Itu mungkin saja terjadi. Jadi kalau ada siklusnya, ada polanya, terus itu menimbulkan kepatuhan, kemudian bertujuan untuk mengontrol perilaku seseorang dan terjadinya tidak secara situasional, maka kita bisa sebut itu sebagai relasi yang berkekerasan. Kita juga bisa menyadari bahwa memang mungkin saja perempuan melakukan itu, namun kriterianya harus dipastikan ada yang seperti itu. Bila memang membutuhkan bantuan gitu ya, misalnya orang tersebut masih bertemu dengan Pak Henry atau Pak Henry mengenal orang tersebut dan membutuhkan konseling, boleh dirujuk juga Pak untuk melakukan konseling. Salah satunya bisa ke Yayasan Pulih Pak. Iya, oke. Saya ngelihatnya itu akan mengarah ke perpisahan ya, kelihatannya ya. Karena kalau secara fisik sang wanita kalah kelihatannya. Cuman dia mempunyai kata-kata yang tajam. Tapi saya juga nggak terlalu yakin gitu ya. Maksudnya dalam pengertian apa ya bisa seperti itu gitu kan.
Apakah dalam hal ini saya menduga-duga apakah dia secara materi secara materi ataupun secara posisi, karena keduanya sama-sama bekerja, si wanitanya lebih gitu dalam hal ekonomi, dalam hal jabatan gitu. Itu sih. Ya, jadi sebetulnya ingin disampaikan bahwa apakah perempuan juga bisa melakukan yang namanya KDRT bila posisi ekonominya lebih tinggi dibanding laki-laki. Mungkin pertanyaannya ke sana ya. Memang tidak dilakukan kekerasan secara fisik, istrinya tidak memukul, tetapi yang dilakukan adalah dengan kata-kata yang sering melukai, yang berpotensi melukai batin suaminya. Mungkin begitu kali ya. Ya, kurang lebih begitu, Pak. Ya. Oke. Ya, Pak Henry, mungkin saja itu terjadi. Memang betul bahwa misalnya uang atau materi menjadi salah satu sumber power ya. Walaupun memang tidak di setiap situasi atau di setiap kesempatan materi itu menjadi cara untuk mengontrol orang lain. Tapi kalaupun itu terjadi, itu bisa dipahami kenapa kemudian itu menjadi sumber kontrol. Kita perlu lihat bagaimana relasinya. Mungkin saja di situ ada siklus kekerasannya. Bisa kalau tadi Bapak kan mencurigai atau menduga bahwa ini akan berujung ke perpisahan, tapi kalau kemudian dampak dari pernikahan itu menimbulkan luka psikis yang besar dan mempengaruhi konsep diri, menimbulkan trauma juga, bisa kalau membutuhkan dan bersedia boleh mencari bantuan. Salah satunya ke Yayasan Pulih, Pak. Oke. Ya. Oke. Terima kasih, Pak Henry. Mbak Nia, masih ada satu lagi. Oke. Ini tidak ada namanya. Apakah pernikahan yang terjadi karena kecelakaan menjadi salah satu penyebab terjadinya KDRT, baik secara psikis maupun fisik? Betul, ya, memang betul. Ya, oke. Baik, ini karena hanya nomor ya, mungkin Mbak atau Mas. Selamat sore juga. Apa kabar kamu? Pernikahan yang terjadi. Halo? Ya, halo. Ya, sorry tadi ada suara gangguan. Silakan Mbak. Ya. Oke. Tidak selalu Mbak atau Mas, tapi memang gini, kita mikirnya kalau pernikahan yang terjadi accident itu mungkin maksudnya udah keburu hamil duluan gitu kali ya, atau mungkin. Ya mungkin maksudnya seperti itu, atau karena perjodohan atau direncanakan. Artinya saya menangkap bahwa pernikahan tersebut tidak ada persiapan secara mental yang cukup untuk kedua belah pihak untuk menikah gitu ya, kesiapannya tidak cukup. Mungkin saja menjadi salah satu penyebab, terutama kalau dalam masa pacarannya itu sudah diwarnai dengan hubungan berkekerasan, sudah ada relasi kuasanya. Kalau pada saat pacaran itu sudah ada, kemungkinan besar ketika menikah, apalagi kalau tanpa persiapan, accident gitu istilahnya, kan kematangan emosionalnya dua-duanya juga sedang tidak stabil, persiapannya juga sangat minim, sangat mungkin kemudian pola atau siklus kekerasannya berulang di pernikahan gitu. Nah, meskipun demikian, bukan berarti yang menikah karena misalnya hamil di luar nikah pasti mengalami siklus kekerasan dalam hubungannya. Itu belum tentu. Kita perlu lihat lagi faktor-faktor lainnya yang juga mempengaruhi, termasuk apakah pada saat pacaran itu juga terjadi. Kira-kira gitu ya, semoga menjawab. Ya, jadi tidak ada alasan ya? Iya. Maksudnya gimana, Mas? Ya, tidak ada alasan terjadinya pernikahan karena kecelakaan, lalu terjadi kekerasan secara fisik maupun mental. Iya. Ya, itu bukan alasan. Lebih tepatnya mungkin seperti yang Mbak Nia tadi bilang, mungkin tidak siap secara mental dan persiapan lain, karena menikah itu bukan cuma sebatas tinggal
serumah, ada lebih dari itu yang perlu dipersiapkan. Betul. Baik, Mbak Nea dan teman-teman lainnya, kita sudah memasuki hampir jam 4 dan itu merupakan pertanyaan terakhir. Dari Mbak Nea sendiri ada yang ingin disimpulkan atau setidaknya memberikan kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir nih. Oke. Di waktu terakhir ini, saya cuma mau bilang bahwa KDRT gitu ya, itu bisa terjadi pada siapapun, terlepas dari misalnya status sosial ekonominya, pendidikannya, latar belakangnya, jenis kelaminnya dan sebagainya. Jadi tidak ada atribut sosial atau kriteria tertentu yang membuat kalau orang ini pasti bebas dari KDRT atau sebaliknya. Jadi KDRT bisa terjadi pada siapapun, bisa dilakukan oleh siapapun. Kita perlu secara jeli untuk melihat bahwa KDRT itu punya karakteristik ya, seperti tadi adanya siklus, adanya relasi kuasa yang tidak seimbang, dan ada polanya untuk mengontrol atau menimbulkan kepatuhan. Dan di masa PSBB ini menjadi satu faktor pendukung. Kalau kita ingat pohon penyebab tadi, itu adalah salah satu faktor pendukung yang mungkin meningkatkan atau memberikan eskalasi bagi kekerasan dalam rumah tangga, karena juga pelaku dan korban dipaksa untuk selalu ada bersama-sama di satu tempat. Nah, yang juga penting untuk digarisbawahi adalah bahwa dalam hubungan berkekerasan atau apapun yang kekerasan yang terjadi, kita perlu tetap memberikan intervensi atau bentuk dukungan ya, baik kepada korban maupun kepada pelaku. Dan seperti yang tadi sudah ada dalam diskusi, bahwa pelaku itu sebenarnya juga orang yang perlu dibantu, tetapi ini yang juga penting, kadang-kadang gini, korban merasa bahwa iya tuh kan, pelaku kan memang perlu dibantu, makanya aku bertahan aja sama dia gitu, jangan mengakhiri hubungan ini gitu. Tentu bukan seperti itu konteksnya, tapi pelaku itu perlu dibantu tapi oleh pihak profesional. Jangan sampai karena dalam tanda kutip ingin membantu pelaku, kita jadi mencelakakan diri sendiri, dan apalagi kalau sudah ada anak ya, jadi mencelakakan anak-anak. Dan jangan ragu untuk meminta bantuan kepada tadi ya, nomor-nomor atau layanan yang sudah diberikan kalau rekan-rekan merasa ada yang mengalami KDRT. Gitu, Mas Windy. Baik, Mbak Nia, terima kasih banyak. Ya, berbicara tentang KDRT ini persoalan yang sangat klasik ya, dari entah zaman kapan sampai sekarang itu masih saja ada. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya di webinar yang ketiga. Jangan lupa untuk mengisi lembar evaluasi. Mohon operatornya men-sharing lembar evaluasinya. Kesia. Ya, sambil menunggu Kesia, sebagai informasi, tanggal 23 kita akan kembali menyelenggarakan webinar yang keempat, dan itu akan membahas tentang kelompok rentan di masa pandemi. Kalau hari ini kita membahas kelompok rentan dalam konteks korban KDRT, maka di tanggal 23 kita akan membahas kelompok rentan seperti kelompok-kelompok minoritas, mulai dari orang dengan riwayat memiliki gangguan kesehatan, kelompok LGBT, dan kelompok minoritas lainnya. Nah, perlu juga kami informasikan, teman-teman bisa juga mengulas kembali nanti di YouTube Yayasan Puli, di mana materi atau webinar 1, 2, 3, dan 4 akan kami share juga di kanal YouTube Yayasan Puli, teman-teman bisa melihat lagi. Dan nanti juga kami akan men-share materi para narasumber dalam bentuk PDF, dan saya berharap teman-teman sudah memberikan alamat email yang pas agar saat nanti kami mengirimkan tidak kembali lagi. Oke, sudah di-share oleh operator untuk saran. Teman-teman bisa memberikan saran kepada kami tentang webinar Yayasan Puli. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, sambil menunggu teman-teman, saya juga langsung menutup. Dari saya cukup sekian, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan.
terutama dalam salah menyebutkan ibu atau bapak. Iya. Baik, dari saya, Wawan Iswandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.